Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Daily dengan NIM 2503010108. Pada saat ini saya akan melakukan presentasi materi ekonomi makro mengenai salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan nasional kita, yaitu pengangguran di Indonesia dalam lingkup tren, faktor penyebab, dampak ekonomi sosial, hingga rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan. Sebelum masuk pada pembahasan, kita perlu tahu apa latar belakang dan tujuan dari presentasi ini. Seperti yang kita tahu, pengangguran bukan sekedar angka statistik harian di berita, melainkan indikator utama yang mencerminkan kesehatan perekonomian makro dalam suatu negara. Pada saat ini, pasar kerja Indonesia menghadapi dinamika yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kita bergerak dinamis, namun penyerapan tenaga kerja antar sektor masih mengalami ketimpangan. Di sisi lain, laju perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat menuntut kualifikasi keterampilan yang terus berubah. Oleh karena itu, tujuan utama dari presentasi hari ini adalah untuk 1. Menganalisis tren tingkat pengangguran terbuka secara objektif. 2. Mengidentifikasi akar penyebab terjadinya pengangguran. 3. Mengukur dampak makro baik kacamata ekonomi maupun dari sosial, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan adaptif bagi pasar kerja Indonesia. Pengangguran ini terklasifikasi menjadi 4 jenis, yang dimana sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu memahami bahwa pengangguran ini tidak bersifat homogen, yang secara teoritis ekonomi makro, pengangguran dikategorikan menjadi 4 jenis, yang mulai dari yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang bersifat sementara, yang terjadi karena adanya jeda waktu transisi saat pencari kerja berpindah ke pekerjaan yang lebih baik, atau baru lulus sekolah atau kuliah, atau fresh graduate. 2. Pengangguran struktural. Jenis ini terjadi akibat ketidaksesuaian atau mismatch antara keterampilan yang dimiliki angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau industri. 3. Pengangguran siklis atau konjungtur. Pengangguran yang timbul akibat fluktuasi siklus ekonomi, seperti ketika terjadi penurunan kegiatan ekonomi di global atau resesi yang memaksa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja. Dan jenis yang terakhir yaitu pengangguran musiman. Pengangguran yang terikat pada perubahan musim tertentu yang umumnya kita jumpai pada sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata. Mengapa kita perlu memahami klasifikasi jenis pengangguran ini? Karena memahami klasifikasi ini sangat penting agar kebijakan penanganannya bisa tepat sasaran. Selanjutnya, adapun bagaimana potret dan karakteristik tren pengangguran di tanah air kita saat ini. Ada 3 fenomena penting yang patut menjadi perhatian kita. Yang pertama, youth unemployment atau pengangguran usia muda. Yang di dalam ini adanya kelompok usia produktif awal, yaitu 15 hingga 24 tahun, yang secara konsisten menyumbang porsi pengangguran terbuka terbesar,
Ini menjadi tantangan besar mengingat Indonesia sedang menyongsong puncak bonus demografi. Kedua yaitu pengangguran terdidik, yang dimana fenomena ini menarik sekaligus menarik keprihatinan kita dengan tingginya angka lulusan diploma atau sarjana yang belum terserap secara optimal oleh dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu dominasi sektor informal. Sebagian besar masyarakat kita terserap di sektor informal yang ditandai dengan tingkat kepastian kerja, perlindungan sosial, dan stabilitas pendapatan yang relatif masih rendah. Lantas, sebagai pertanyaan kita, apa yang menjadi akar dari permasalahan ini? Berdasarkan hasil analisis, faktor penyebab pengangguran di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua pilar utama. Pilar pertama yaitu kesenjangan pasar kerja atau supply and demand. Jumlah angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya bertumbuh jauh lebih cepat dibandingkan laju penciptaan lapangan kerja baru. Yang terjadi yaitu skill mismatch, di mana kurikulum lembaga pendidikan kita belum sepenuhnya terintegrasi secara dinamis dengan kebutuhan real dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, yang dimana hal ini tentu saja menjadi ketidakseimbangan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja dan juga skill mismatch yang tidak sesuai. Kedua, perubahan tren dan kondisi ekonomi. Otomatisasi dan digitalisasi kecerdasan buatan telah menggeser banyak peran pekerjaan konvensional seperti AI yang sudah mulai mengambil alih beberapa pekerjaan saat ini. Kedua, ketidakpastian ekonomi global dan efisiensi perusahaan turut memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor bisnis. Adapun dampak dari tingginya angka pengangguran yang meluas kedua lini kehidupan berbangsa, yaitu kita lihat dari sisi ekonomi. Tingginya pengangguran menyebabkan GDP real nasional berada di bawah potensi maksimalnya atau output loss. Hilangnya pendapatan masyarakat menekan daya beli dan tingkat konsumsi agregat yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan secara tidak langsung menurunkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak. Sementara itu, dari sisi sosial, dampak makro dari pengangguran ini yaitu memperlebar tingkat kemiskinan dan jurang ketimpangan ekonomi, meningkatkan risiko kerawanan sosial, kejahatan, serta berdampak negatif pada kesehatan mental dan psikologis masyarakat. Dan dalam jangka panjang, terjadi fenomena yang disebut skill loss atau penurunan kualitas dan relevansi sumber daya manusia akibat terlalu lama tidak bekerja. Lalu, untuk mengatasi persoalan kompleks ini, dapat dirumuskan 3 pilar rekomendasi kebijakan yang realistis dan strategis. Yang pertama yaitu revitalisasi vokasi dan program link and match. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus secara masif menyelaraskan kurikulum pelatihan dan pendidikan vokasi sesuai dengan peta kebutuhan industri masa depan. Kedua, mendorong investasi padat karya dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah selalu memberikan kemudahan regulasi dan insentif bagi investor yang membuka industri padat karya, serta mempermudah akses permodalan dan pembinaan bagi pelaku wirausaha muda dan UMKM.
Terakhir, pasar kerja adaptif dan penguatan JKP, yang dimana harus ada optimalisasi program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang diimbangi dengan program reskilling dan upskilling berkelanjutan bagi para pekerja yang terkena dampak disrupsi agar skill pekerjaan yang mereka miliki dapat terus beradaptasi dengan pasar kerja. Dan yang terakhir, sebagai penutup dari presentasi ini, ada 3 poin kunci yang dapat disimpulkan. Pertama, penanganan pengangguran ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi tripartit yang solid antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri swasta. Kedua, kunci utama penyelesaian masalah pengangguran terdidik adalah penataan kualifikasi SDM melalui strategi link and match. Ketiga, penguatan sektor UMKM dan investasi padat karya harus tetap menjadi benteng utama penyerapan tenaga kerja nasional. Demikian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.